Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan buat kita semua dan salam harmoni. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas 12 prinsip yang digunakan dalam animasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ketua Marte Yudi Aryana dengan NIM 211021022 dari Prodi Teknologi Pendidikan. Baik, kali ini kita akan membahas 12 prinsip animasi. Mulai yang pertama yaitu solid drawing, kemudian yang kedua yaitu timing and spacing, yang ketiga sequence and stretch, yang keempat antisipasi, yang kelima slow in slow out, yang keenam RCS, yang tujuh secondary action, yang delapan fall track and overlapping action, yang sembilan strike and head action pose to pose, yang 10 staging, yang 11 appeal, dan yang ke-12 exaggeration. Baik, kita lanjut ke bagian yang pertama, yaitu mengenai solid drawing. Baik, jadi solid drawing ini merupakan hal dasar yang sudah menjadi ketetapan saat membuat animasi, yaitu adalah menggambar dengan objek itu lebih bervolume. Dengan prinsip animasi menggambar, jadi seorang animator dapat menghasilkan gambar yang lebih peka. Nah, peka di sini berarti sadar akan terhadap komposisi, anatomi, berat pencahayaan. Baik, yang kedua yaitu timing and spacing. Arti timing dalam prinsip animasi adalah tentang menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan. Nah, sedangkan spacing adalah tentang menentukan percepatan dan perlambatan berbagai macam jenis gerak. Baik, lanjut yang ketiga yaitu mengenai sequence and stretch. Nah, penggunaan prinsip animasi sequence and stretch pada proses pembuatan animasi adalah untuk menambah efek lentur pada objek atau figur sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. Nah, jika penerapan sequence and stretch pada benda hidup, hasilnya akan memberikan efek dinamis terhadap gerakan. Sedangkan pada benda mati, sequence and stretch akan membuat benda-benda tersebut seolah tampak atau seperti benda hidup. Baik, untuk selanjutnya yaitu anticipation atau antisipasi. Nah, sederhananya antisipasi ini yang merupakan prinsip yang bisa juga dianggap sebagai sebuah persiapan atau awalan gerak, atau biasanya disebut ancang-ancang. Nah, sebagai contoh, banteng akan memberi ancang-ancang sebelum menubruk ke gadis cilik itu. Slow in and slow out. Nah, prinsip animasi yang satu ini selaras dengan prinsip spacing yang menegaskan kembali bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Untuk slow in ini biasanya terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat, kemudian menjadi cepat. Kemudian sedangkan slow out ini akan terjadi jika sebuah gerakan yang cenderung cepat kemudian akan jadi lambat. RCS. Nah, prinsip ini merupakan sistem pergerakan pada tubuh manusia, binatang atau makhluk hidup lainnya yang bergerak mengikuti gerak parabola, jadi lebih realistik. Nah, penerapan RCS dalam animasi ini akan memungkinkan karakter bergerak secara halus dan tampak lebih nyata. Hal ini disebabkan gerakan yang mengikuti pola bentuk lengkung seperti lingkaran, elips, ataupun parabola yang sudah disebutkan sebelumnya. Baik, selanjutnya yaitu yang ke-7 yaitu secondary action. Nah, ini berfungsi sebagai penguat gerakan utama agar terlihat lebih nyata. Jadi misalnya ketika animator membuat karakter sedang berjalan, gerakan utamanya akan selalu pada langkah kakinya. Nah, namun animator bisa memberikan gerakan tambahan sebagai penguat seperti gerakan mengayunkan tangan. Nah, selanjutnya yaitu follow through and overlapping. Nah, pada animasi saat bagian tubuh karakter diam dan bagian tubuh tertentu lainnya tetap bergerak, inilah yang disebut dengan follow through. Nah, kemudian overlapping action ini dapat diartikan sebagai gerak saling silang. Baik, selanjutnya yaitu strike head action and pose to pose. Nah, prinsip strike head action mengharuskan animator untuk menggambar secara keseluruhan satu persatu dari frame by frame. Keunggulan dari prinsip ini adalah kualitas gambar yang konsisten karena dikerjakan oleh satu orang, namun memerlukan waktu pengerjaan yang sangat lama. Prinsip pose to pose hanya menggambar inti-inti keyframe dari sebuah gerakan saja. Dan ini biasanya cara ini secara umum cocok digunakan dalam industri karena proses pengerjaan yang relatif lebih cepat. Baik, selanjutnya yaitu staging. Nah, tidak hanya dalam film atau teater saja yang memerlukan kondisi lingkungan yang tentunya mendukung adegan per scene-nya. Animasi juga memerlukan hal tersebut. Hal ini biasa disebut dengan staging. Dalam implementasinya,
Staging dibuat sedemikian sempurna untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebagian bahkan seluruh scene. Artinya bahwa dari sudut pengambilan per angle harus berbeda-beda agar dapat menyampaikan pesan yang mudah dipahami oleh netizen atau penonton. Baik, selanjutnya ada appeal. Appeal adalah tentang penokohan yang berhubungan dengan karisma atau seorang karakter dalam animasi. Nah, sebagai contoh, animator lebih menonjolkan kepala karakter dibandingkan ukuran tubuh yang sebenarnya jauh berbeda, seperti pada gambar. Baik, selanjutnya yaitu yang terakhir, yaitu exageneration. Nah, prinsip terakhir yaitu exageneration ini merupakan hal yang digunakan untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang memiliki sifat melebih-lebihkan atau hiperbola. Tujuannya sendiri adalah untuk menampilkan ekspresi tertentu secara tajam dan biasanya digunakan untuk animasi yang bergenre komedi. Nah, sebagai contoh, dalam animasi si anak kaget saat melihat banteng dan ekspresi itu merupakan hal-hal yang melebih-lebihkan. Baik, sekian pemaparan materi dari 12 prinsip mengenai animasi, dan jika ada salah kata saya mohon maaf. Baik, saya tutup presentasi kali ini dengan saya ucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa salam harmoni.